kasih Tuhan Yesus yang baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan punya waktu yang terbaik. Haleluya. Waktu memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Kau Bapa yang mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami tetap percaya Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin, memberi pertolongan, memberi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, segala hormat bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Yesus, glory, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah di
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih-Nya Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, menikmati berkat Tuhan yang baru. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, kita mau mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan sehingga sepanjang hari ini kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yaitu tentang waktu Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kekristenan kita, seringkali kita merenungkan satu aspek yang menjadi tantangan dalam kehidupan iman kita, yaitu menantikan waktunya Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menunggu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saudara? Mungkin saat ini saudara sedang menunggu jawaban doa, saudara menunggu kesembuhan yang dari Tuhan, menunggu pekerjaan yang Tuhan janjikan, atau menunggu pemulihan dalam ekonomi, menunggu pemulihan dalam keluarga, atau mungkin saudara semua sedang menunggu mujizat Tuhan. Nah, menunggu waktunya Tuhan ini yang membuat perjalanan iman kita terkadang diuji. Ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan itu terlambat untuk menolong kita. Ada kalanya juga kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya diam saat kita membutuhkan mujizat-Nya. Kita berpikir Tuhan membiarkan kita berjuang sendirian. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar bahwa waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan itu adalah waktu yang paling sempurna. Kita yakin bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan juga waktu Tuhan itu tidak terlalu cepat untuk menjawab doa-doa kita. Dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Waktunya siapa Bapak Ibu? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan itu selalu sempurna dan tepat pada waktunya. Dan Tuhan itu bekerja dengan caranya Tuhan sendiri. Terkadang cara Tuhan untuk menjawab doa-doa kita itu unik. Cara Tuhan untuk menjawab doa-doa kita itu terkadang tidak bisa kita pikirkan. Dikatakan bahwa di ayat tadi bahwa manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena terlalu sempurna yang Tuhan kerjakan. Kadang pikiran kita terbatas untuk mengerti rencana Tuhan. Terkadang apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar atau pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itulah kita belajar menunggu, menantikan waktunya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu buah pertanyaan, mengapa sih kita harus menantikan waktunya Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalannya Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Dan pikirannya Tuhan pun juga lebih tinggi dari pikiran kita. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan yang begitu luar biasa. Ini yang membuat kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Seringkali kita berpikir kita itu lebih tahu dan lebih paham apa yang terbaik buat kita. Namun sesungguhnya
Hanya Tuhanlah yang mengetahui rancangan-rancangan besar dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang maha tahu tentang apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu mengapa kita harus menantikan Tuhan, jawabannya yaitu karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Lalu bagaimana kita menantikan waktunya Tuhan dengan benar? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berdoa dengan setia. Kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini jelas dikatakan untuk kita tidak usah khawatir. Tetapi dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita inginkan, sampaikan permohonan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Sambil kita menunggu waktunya Tuhan. Kita harus tetap berdoa dengan setia. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang pasti saat kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menantikan jawaban-jawaban doa-doa kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menantikan waktu Tuhan yang benar? Yang kedua, tetap sabar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menunggu waktunya Tuhan, jangan pernah kita itu keluar dari waiting room-nya Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Terkadang yang membuat kita gagal menerima janji-janjinya Tuhan. Terkadang yang membuat kita gagal untuk menerima waktunya Tuhan. Karena kita tidak sabar. Kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mengambil keputusan yang salah. Sehingga kita keluar dari waiting room-nya Tuhan. Sehingga kita keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Kita tidak sabar menunggu kapan waktunya Tuhan. Sehingga itu yang menyebabkan kita gagal menerima janji-janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita lihat sebagai keterlambatan, tetapi sebenarnya itu adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menunggu waktunya Tuhan itu akan mengupgrade iman kita untuk menjadi iman yang lebih kuat. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu terlambat untuk menolong kita. Tetapi kita berpikir bahwa menunggu waktunya Tuhan itu adalah prosesnya Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadinya Tuhan yang luar biasa. Waktu Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Waktu Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan waktunya Tuhan itu selalu tepat. Kita percaya, tetap nantikan janjinya Tuhan. Tetap sabar, percaya dan tetap menunggu waktunya Tuhan. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang harus menunggu waktunya Tuhan. Contohnya ada Abraham. Abraham menunggu waktunya Tuhan bertahun-tahun sebelum Abraham mendapatkan Ishak. Ada juga Yusuf. Menunggu 13 tahun waktunya Tuhan. Meskipun Yusuf harus melewati proses yang tidak mudah. Sampai Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Ada juga Musa yang menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga saya pribadi mengalami yang namanya waktunya Tuhan. 5 tahun juga saya menunggu waktunya Tuhan. Dan Tuhan sudah jawab sesuai dengan waktunya Tuhan tepat. Tahun 2024 Tuhan jawab pergumulan saya selama 5 tahun. Tentang kesembuhan anak saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui contoh-contoh ini, marilah kita belajar bahwa proses yang Tuhan izinkan untuk kita menunggu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kita yakin bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Ikuti prosesnya Tuhan, karena proses akan mendatangkan progres dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu.
Kalau saat ini saudara sedang menunggu sesuatu, kalau saat ini saudara sedang bergumul menunggu waktunya Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Melalui proses menunggu waktunya Tuhan, kita akan semakin dimurnikan, dibentuk, dan dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat-Nya Tuhan yang luar biasa. Dan untuk menerima rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia di dalam menunggu waktunya Tuhan. Karena kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu-Mu adalah waktu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang hari ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai setiap kami, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.